Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Wahyu Sabto dalam pembelajaran Desain Komunikasi Visual. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar fotografi. Dasar fotografi ini yang akan kita pelajari adalah pertama tentang apa itu exposure, yang kedua apa itu shutter speed, aperture, dan ISO. Dasar fotografi ini sangat kita perlukan bila kita ingin menjadi seorang fotografer profesional. Juga kalau kalian ingin foto kalian bagus, dasar fotografi ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Jadi kita langsung saja masuk ke pembelajaran materi pertama tentang apa itu exposure. Pada bagian pertama kita akan pelajari apa itu exposure dalam memotret. Pada bagian pertama ini, kita akan memahami apa itu exposure dan segitiga emas dalam fotografi. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang exposure serta peran pentingnya dalam belajar fotografi. Jika kalian baru pertama kali mendengar kata exposure, maka cobalah terlebih dahulu untuk mencari perbedaan dari 3 foto identik yang ini. Nah, mari kita lihat kembali secara sederhana. Yang paling kiri ini adalah foto yang paling gelap, sedangkan yang paling terang adalah foto yang paling kanan. Exposure sendiri adalah dasar dari fotografi atau bisa dikatakan sebagai fondasi dalam memahami fotografi. Exposure dalam pemahaman yang sangat sederhana adalah terang dan gelap dari sebuah foto. Jika foto tampak gelap, maka kita menyebutnya dengan under exposure. Sedangkan jika foto itu terlalu terang, kita sebutnya dengan over exposure. Exposure pada intinya menunjukkan seberapa banyak cahaya yang masuk dalam kamera atau seberapa banyak cahaya yang bisa ditangkap oleh sensor dalam kamera. Makanya exposure ini mempengaruhi gelap dan terang foto yang kalian ambil. Nah, di sini nih ada aperture, ada shutter speed, dan ada ISO. Segitiga ini disebutnya dengan segitiga exposure. Dalam fotografi, biasanya yang menentukan besar nilainya exposure itu di saat kita mengambil sebuah foto ada 3 elemen ini, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, teman-teman, saat ketiga elemen ini sangatlah berperan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam menentukan hasil sebuah exposure atau terang dan gelap dari sebuah foto. Walaupun tentunya ada juga beberapa faktor lain yang turut andil kalau kalian itu sebuah kamera itu fotonya gelap atau terlalu terang. Tetapi pada dasarnya ketiga elemen inilah yang menjadi dasar dari sebuah foto itu bagus atau tidaknya. Ketika kalian mengubah salah satu nilai, apakah itu aperture-nya, ataukah itu ISO-nya, atau shutter speed-nya, hal-hal elemen lain ini akan berdampak dan akan mempengaruhi hasil foto kalian. Jika kalian menaikkan nilai shutter speed, maka biasanya itu akan meningkatkan nilai exposure foto atau foto akan menjadi lebih gelap. Nah, untuk mengimbanginya kita akan mengubah nilai aperture atau ISO-nya agar exposure-nya tepat. Nanti kita akan membahasnya di materi yang lebih lanjut. Selanjutnya, exposure ini biasanya banyak di dalam kamera DSLR. Karena semua foto yang kita gunakan saat mengambilnya dengan handphone, dengan smartphone, tablet, atau kamera pocket pasti memiliki nilai exposure. Jadi, keuntungannya DSLR dan kamera pocket yang canggih itu adalah kita bisa mengubah ketiga elemen ini sesuai kemauan kita sendiri. Sedangkan jika kita mengambilnya dengan kamera HP, kamera smartphone, dan lainnya, kita tidak bisa mengubahnya karena nilai exposure-nya atau nilai shutter speed, nilai ISO, dan nilai aperture-nya itu sudah otomatis oleh handphonenya. Nah, kebebasannya untuk mengatur
exposure ini akan menghasilkan kreasi-kreasi dalam mengatur exposure di foto kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu aperture. Memahami aperture saat memotret dan dampaknya dalam foto Anda. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai exposure dalam fotografi, serta mempelajari bagaimana segitiga exposure ini, di mana ketiga elemennya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kini kita akan mempelajari tentang apa itu aperture dan dampaknya dalam foto kalian. Aperture atau bukaan lensa adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar lubang yang terletak dalam lensa kalian. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah lensa itu mengecil atau membesar, nah, itu adalah aperture-nya yang sedang kita mainkan. Jika kalau misalnya shutter speed itu mempengaruhi jumlah cahaya yang mengenai sensor dengan seberapa cepat shutter yang kita gunakan di kamera, aperture ini membatasi cahaya dengan seberapa besar lubang lensa terbuka atau tertutup. Biasanya kita menggunakan aperture ini saat kita membutuhkan gambar yang blur. Maka dari itu biasanya aperture ini sangat cocok jika kita suka dengan model fotografi bokeh. Untuk semua jenis lensa ini, kita memiliki nilai aperture minimum dan maksimum yang berbeda-beda. Untuk lensa kit atau lensa bawaan kamera, ini biasanya memiliki nilai bukaan bervariasi mulai dari f 3,5 sampai 5,6. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang aperture, kita harus memahami dulu bagaimana pola penamaan pada pembukaan lensa ini. Jika pada shutter speed, kita bisa mudah memahaminya kalau 1/100 second itu artinya kecepatan rana membuka dan menutup secepat 1/100 detik. Maka pada aperture, pola penamaannya terbalik. Karena nilai aperture ditunjukkan dengan angka f atau f per number, maka jika bukaan lensa atau aperture-nya besar, nilai f-nya yang dihasilkan adalah lebih kecil. Selanjutnya, kita akan mengenal shutter speed dan fungsinya. Shutter speed, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, yang artinya kecepatan rana, merupakan salah satu elemen pembentuk segitiga exposure, merujuk kepada berapa lama kamera tersebut atau mengizinkan sensor terbuka. Nah, jika semakin cepat shutter speednya yang kalian pilih, maka semakin cepat juga kamera itu memotret dan sedikit cahaya yang masuk melewati sensor kamera. Hal itu yang menyebabkan di ruangan gelap, jika kita menggunakan shutter speed yang cepat, menyebabkan hasil foto yang lebih gelap. Sebaliknya, jika kita menggunakan shutter speed yang lebih lambat, hasil fotonya ini akan lebih terang. Shutter speed ini akan menyebabkan foto lebih terang, namun dampak yang paling signifikan biasanya diatur dari shutter speed yang dipilih terlalu lama oleh foto yang kita ambil saat rentan blur kamera karena getar dari tangan kita. Dengan kecepatan tinggi ini, kita bisa membekukan sebuah gerakan atau membekukan sebuah foto. Contohnya, ketika kita menggunakan shutter speed tinggi, kita dapat membuat objek itu berhenti. Contoh, kita ingin memotret sebuah momen kita sedang lompat dan berhenti di atas tanah. Nah, kita menggunakan shutter speed yang lebih tinggi untuk memotret momen saat kita sedang lompat dan kaki kita tidak tampak di permukaan tanah. Sedangkan jika kita contohnya lagi, jika kita sedang memotret orang berlari dengan kecepatan shutter speed 1/1000 detik, maka foto yang kita lihat adalah orang itu seolah-olah terhenti dan diam dari keadaannya saat berlari. Sebaliknya, jika kita menggunakan shutter speed yang rendah, maka manfaatnya itu
kita menghasilkan jejak cahaya atau light trails ketika kita memotret jalan raya atau lalu lintas di malam hari. Karena shutter membuka dalam waktu yang lama, sehingga cahaya lampu yang dihasilkan oleh kendaraan akan membentuk garis-garis cahaya. Untuk bisa mendapatkan foto dengan garis cahaya seperti ini, kita bisa menggunakan shutter speed yang lambat, bisa mencapai 10-15 detik, yang jika di kamera akan terlihat 15 kutip. Nah, supaya bagian foto ini nih, yang lainnya tetap tajam dan tidak blur, sebaiknya kita menggunakan tripod saat mengambil. Mengenal ISO di kamera serta efek yang ditimbulkan dalam foto. ISO ini merupakan elemen terakhir dari segitiga exposure yang akan kita bahas. ISO merupakan salah satu elemen exposure, namun untuk ISO ini seringkali seorang fotografer akan lebih berhati-hati memilih dan menggunakan ISO. Mengapa demikian? Karena ISO kamera ini berdasarkan definisinya sendiri menunjukkan tingkat kepekaan sensor kamera, atau dalam kata lain seberapa peka atau sensitif sensor kamera tersebut menangkap cahaya yang masuk melalui lubang diafragma atau lensa aperture. Nah, jika shutter speed dan aperture bekerja dengan membatasi jumlah cahaya yang masuk, tentu dengan cara kerja masing-masingnya, maka ISO bekerja langsung pada sensor kamera itu sendiri dengan menentukan seberapa besar kemampuan sensor menangkap cahaya. Semakin sensitif, maka sensor kamera ini akan lebih dapat mengurangi cahaya atau low light. Kita tetap bisa menggunakan shutter speed yang lebih cepat. Lalu, apakah semudah ini kita menggunakan ISO tinggi jika kita memotret dalam keadaan gelap? Sayangnya, ada kendala dalam hal penggunaan ISO. Jika kita menggunakan aperture dan shutter speed untuk mengurangi atau menambahkan efek gelap terang, maka ISO berdampak juga pada kualitas akhir foto yang kita hasilkan. Maksudnya, jika kita menggunakan ISO tinggi, itu akan menyebabkan noise yang tinggi pada foto. Nah, berdasarkan foto di sini nih, kita bisa melihat bagaimana ISO ini membantu kita saat kita memotret dalam kondisi yang kurang cahaya. Foto ini diambil pada sebuah pertandingan voli yang waktunya dilaksanakan pada malam hari. Nah, jika kita hanya mengandalkan lampu semata, maka kita tidak akan mendapatkan foto dengan exposure yang tepat. Masalahnya, kita juga tidak bisa menggunakan shutter speed dengan kecepatan yang tinggi, padahal untuk memotretnya kita memerlukan kecepatan minimum 1:250 second untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal. Lalu, apa itu noise? Noise sendiri dikenal dalam beberapa bidang. Contohnya ada noise suara, ada noise dalam listrik, dan bidang-bidang lainnya. Noise di fotografi menunjukkan bagaimana kualitas foto yang sudah kita ambil mulai kehilangan detail dan muncul titik-titik dalam jumlah banyak di dalam foto. Nah, mungkin sekarang nih kalian bisa berpikir kalau penggunaan ISO rendah itu bisa menjadi hasil efek foto yang bagus. Namun ada beberapa resiko juga bila kita menggunakan ISO yang rada rendah. Kita bisa lihat dari foto ini bagaimana keseluruhan foto kehilangan detailnya dan banyak bermunculan titik-titik halus yang menyeluruh tersebar di foto tersebut. Menggunakan ISO tinggi memang bisa mengkompensasi jumlah cahaya yang kita butuhkan. Namun, kita juga harus mengingat dampak penggunaannya pada hasil akhir foto kita. Contohnya, pada foto sport, kita akan membutuhkan shutter speed yang tinggi. Pada foto event atau foto di dalam ruangan, kita memerlukan hasil flash yang baik atau cahaya yang baik. Lalu pada foto produk di dalam ruangan, kita tidak memiliki flash eksternal. Lensa yang kita miliki juga harus memiliki bukaan yang kecil dan atau tidak memiliki fitur image stabilization atau vibration reduction.
itulah beberapa kondisi yang harus kita perhatikan bila kita ingin menggunakan ISO yang tinggi. Kita tidak perlu takut menggunakan ISO tinggi dengan munculnya noise karena jenis kamera yang ada sekarang. Seharusnya sudah lebih banyak dan sudah lebih cukup untuk menghandle noise yang muncul. Aktifkan saja sekarang ada fitur noise reduction pada settingan kamera kalian. Selain itu juga kita bisa menggunakan software seperti Lightroom dan Photoshop untuk memperbaiki kualitas foto yang ada. Jika kalian ingin memotret dalam kondisi yang remang atau ingin hasil foto yang terhindar dari noise, maka kalian berkompromilah dengan shutter speed atau lebih banyak menggunakan shutter speed yang rendah agar cahayanya masuk lebih banyak. Baiklah anak-anak, itulah materi yang hari ini dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam fotografi. Semoga bermanfaat. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.